Baru mulai nih Omega udah ngancurin satu planet aja. Surprise, motherfucker. Halo guys, kembali di cara dengan breakdown episode pertama Ultraman Omega. Akhirnya setelah ditunggu-tunggu tayang juga weh. Tadi malam pun sama opening versi clearnya udah pada di-share sih. Yang mana akan menceritakan Omega saat pertama kali jatuh ke bumi, kemudian berbaur dengan manusia. Terutama si Kosei ya guys. Asli, Sorato polosnya kebangetan cowok. Meskipun secara konflik belum yang terlalu difokusin, tapi sadar gak sadar di awal pun kita udah ditis dikit juga. Kalau teman-teman pause di waktu yang tepat, itu yang nembak Omega bentuknya kayak humanoid ya. Jadi ini dia breakdown episode pertama Ultraman Omega. Langsung aja, check it out. Oke, di awal scene dibuka dengan pertarungan Omega melawan para Vaxek di planet yang tidak diketahui. Harusnya nanti di episode kedepannya bakalan dijelasin sih. Ya secara battle ini kelihatan epic banget ya. Omega bener-bener solo versus squad loh. Meskipun sedikit kesulitan melawan Vaxek ukuran besar, pada akhirnya semua kaiju ini berhasil dihancurkan Omega bersama dengan planet tersebut. Out of nowhere tiba-tiba Omega kena tembak sesuatu ya guys, dan membuatnya jatuh ke bumi. Kosei pas lihat ada yang jatuh dari bulan gak terlalu mikir panjang juga. Gak mungkin manusia atau seijin lah. Keesokan harinya kita mulai diliatin kehidupan manusia yang damai, namun tiba-tiba mereka dikejutkan dengan gedung yang hancur. Kembali ke Kosei, dia ketika dengar ada info begituan dari info sama yang kemarin, gak terlalu percaya lagi. Pas mau makan sempat ada kerjaan, balik-balik yakisobanya hilang dong. Dengar suara ada orang seruput mie apa nggak curiga? Dan di saat itulah Kosei pertama kali bertemu Sorato. Di sini Kosei walaupun megang sapu dia tetap takut juga sih. Terus untuk Sorato sebagai seijin yang lupa ingatan dia bakalan penasaran banget ya. Apa-apa dipegang terus ada yang dibuang gitu aja loh. Kosei pastinya bakal heran lah. Lu siapa dah? Kok bisa sampai sini? Namun di saat terjadi gempa, Sorato berusaha mencari tahu kejadian kali ini, yang kemudian memunculkan kaiju bernama Grime. Tapi itu kaiju munculnya bentaran doang ya guys. Berlanjut ke tempat evakuasi, di sini Kosei masih berusaha nanya soal Sorato sih. Jangan-jangan lupa ingatan. Melihat manusia yang mengalami rasa takut maupun kecemasan dan anak kecil yang menangis, Sorato kayak udah bisa pahami situasi gitu ya. Terus ngelihat kebaikan Kosei lebih dapet lagi. Tiba-tiba Grime pun kembali muncul dan menghancurkan sekitar. Tapi herannya di sini Sorato bisa tahu banyak soal Grime gimana loh. Meskipun awalnya Kosei udah kayak keburu bodo amat sama kepolosan Sorato, dia tetap peduli juga. Mendengar perkataan kebaikan Kosei, di sini Sorato yakin bisa melakukan sesuatu dan dia kembali menjadi wujud raksasanya bernama Omega. Ya secara battle ini Omega pas lawan Grime kayak masih butuh adaptasi ya guys. Bahkan di beberapa momen pun sempat kebantai. Udah tindung-tindung aja. Melihat ke arah langit, Omega mulai bisa mengingat kembali cara bertarungnya. Dari ngeluarin Omega Slash, bisa terbang, Omega Slugger, dan pada akhirnya Grime berhasil dikalahkan dengan tebasan Omega Slugger. Mungkin di sini Omega belum ingat soal Reticulate Quotient kali. Kembali ke wujud manusia, Sorato mulai menyadari kebangkitan para kaiju. Dengan ingatannya yang sedikit kembali, Sorato pun memperkenalkan dirinya ke Kosei kalau namanya adalah Omega. Episode pertama pun habis guys. Justru ending songnya pakai opening loh, dengan episode berjudul Datangnya Seorang Alien. Ya, untuk pembukaan episode pertama ini cukup enjoyable ya. Terutama dari interaksi Sorato sama Kosei. Dan asli ini Kosei orangnya sabar banget loh. Kita kalau udah ketemu orang yang polosnya kayak Sorato mah udah keburu ngamuk. Terus sering nunjukin sisi kebaikan Kosei juga. Makanya tadi pas Sorato bilang Kosei baik hati itu ada sampai 2-3 kali ya guys. Kemudian ngomongin soal drama manusianya mah, Takeshi Kantoku udah gak perlu diraguin lah. Drama manusia pasti dapet weh. Dan ngomongin fighting scene lawan Grime tadi pun kata gue lumayan bagus sih. Pas bagian awal tuh masih kayak biasa aja. Ini angle-nya kok gitu-gitu doang. Cuma ketika Omega udah tinung-tinung tuh tensi battle-nya jadi lebih better ya. Kayak dari scene terbangnya, ngeluarin Omega Slugger. Bahkan kalau teman-teman sadar juga di episode pertama ini gak ada adegan meledak loh. Tumben nih. Bukannya biasa di episode pertama pasti ada. Kok Grime gak meledak? Terus pemilihan musik buat battle-nya cocok banget. Meskipun soundtrack-nya gak se-epic art kemarin, tapi ini Omega masih tergolong bagus ya. Sebenarnya tergantung momennya pas atau enggak dulu. Cuma dari kalian yang udah nonton episode pertama gimana nih? Ada yang suka, ada yang biasa aja mah wajar lah. Namanya juga kembali ke selera. Kurang lebih ini dia hal menarik dan poin penting. Yang pertama, battle full CGI. Di awal aja udah diliatin battle-nya loh. Dan ini vibes-nya kayak balik ke zaman movie Ultraman Zero yang Revenge of Belial ya guys. Baik Ultraman maupun kaijunya full pakai CGI, yang secara fighting scene ya ini pastinya bakalan epic banget.
Dari permainan sinematografinya, visual planetnya, musik. Walaupun gerakan Omega kadang di beberapa scene agak kaku dikit, tapi masih tergolong oke kok. Jadi di episode kedepannya, hopefully yang battle begini ada lagi lah. Disimpan buat ngelawan mid boss atau final boss, kenapa enggak? Masa ini cuma buat episode pertama? Ya sebenarnya tergantung battlenya di mana dulu sih. Karena kalau posisinya lagi di bumi ini bikin battle kayak Decker episode 22 hitungannya udah cukup ya. Yang 2, Vaxek. Dengan battle full CGI di awal tadi udah pasti Vaxek muncul dong. Cuma yang kita gak expect bakalan muncul itu versi gedenya loh. Kan di majalah Figure O kemarin ada kostumnya tuh. Jadi gue prediksi dia munculnya baru di episode 4 ke atas ya guys. Namun pada akhirnya, para Vaxek ini berhasil dikalahkan Omega dengan Reticulate Cousin. Yang bisa kita lihat, baik secara desain ataupun ukuran, Vaxek itu kostumnya hasil remodel Zuzugan kemarin ya. Bedanya paling di sabit corak badan sama kepalanya doang, dengan warna dominan abu-abu. Kemudian dari segi jurus ini tadi emang yang gak terlalu diliatin sih. Kayaknya nih Kaiju cuma bisa nge-slash doang deh. Tapi yang pasti mereka battlenya main keroyokan ya guys. BTW hari ini Sofubi-nya baru di-announce terus Bandai loh. Yang 3, Final Boss Omega. Ya, masih di tempat yang sama juga. Karena kalau kita pause di waktu yang tepat terus di zoom dikit ini bakalan kelihatan ya. Yang nembak Omega tadi bentuknya kayak humanoid dong. Udah bikin penasaran lah. Itu yang nembak siapa? Cuma kalau dari spekulasi maupun rumor kemarin ini bisa jadi final boss-nya sih. Apalagi di rumor kemarin katanya final boss Omega mirip kayak Zeton loh. Apa nggak mulai kelihatan tuh? Jadi ini sebenarnya masalah waktu doang ya guys. Biar fans bisa sekalian berteori lah. Yang keempat, ringtone iPhone Kose. Oke, sedikit easter egg aja. Karena kalau teman-teman dengar suara ringtone-nya iPhone Kose ini mirip kayak bagian ref opening Omega ya. Oh, Ona. Gak terlalu gimana tapi kayak the more you know aja dah. Yang kelima, kepolosan Sorato. Malahan yang bisa bikin Omega bisa ada bumbu komedi dikit-dikit karena kepolosan Sorato sih. Bisa teman-teman lihat sendiri ya. Apa yang dipegang sama Sorato pada dibuang dong. Tapi untungnya benda elektronik kayak iPhone radio masih aman lah. Yang pasti di sini Kose butuh kesabaran banget. Beneran lupa ingatan loh. Cuma meskipun tadi Sorato polosnya kebangetan, dia tetap tahu situasi ya guys. Jadi polosnya tuh gak yang setiap saat juga. Terutama yang scene Sorato nolong anak kecil tadi bagus loh. Dia tanpa perlu ngomong kayak udah tahu harus ngapain ya. Buat karakter development Sorato ke depannya ini cukup menarik sih. Yang keenam, Grime. Kaiju bawah tanah yang penuh dengan pertanyaan. Karena di episode pertama hari ini kayak gak tahu dari mana. Tiba-tiba muncul aja tuh. Yang kemudian menghancurkan kota dan berhasil dikalahkan oleh Omega menggunakan Omega Slugger. Kenapa tadi Grime gak meledak? Mungkin karena pakai Slugger kali. Kalau pakai Reticulate Cousin mah udah pasti meledak. Bahkan uniknya tadi Sorato sempat tahu banyak soal Grime juga loh. Kok bisa? Emang lu udah pernah lawan dia? Yang justru ini bikin kita makin berspekulasi ya guys. Apakah Grime kaiju dari bumi kah? Kaiju luar angkasa? Tapi kalau dia beneran pure kaiju bumi kata gue aneh sih. Bukannya di universe Omega belum ada kaiju? Ya kayaknya nanti bakalan jelasin deh. Yang mana untuk desain Grime itu sebelum ada Terizilas ini yang paling better ya. Dengan drillnya yang juga bisa mengeluarkan Kosen. Dan mumpung tadi Grime gak meledak tuh mainnya bisa dijadiin eksperimen kali. Siapa tahu ada yang mau ya kan? Yang 7, Henshin Omega. Setelah lihat full Henshin Omega nih referensinya kebanyakan lebih ke Max ya guys. Mumpung lagi 20th anniversary juga deh. Dari Omega Sluggernya berubah jadi Call Timer sama armor, transisinya. Tapi sebelum Rise Post ada bintang gitu lebih ke 80 sih. Dan masih menggunakan Inner Dimension. Dari gua nih gak ada masalah ya. Hitungannya masih bagus. Yang 8, Scene Battle. Ini kalau lu pada ada perhatiin scene battle Omega lawan Grime di episode sama yang TV kemarin mungkin ada yang nyadar deh. Setelah nonton episode yang pertama kok gak ada scene ini bang? Kira-kira kenapa tuh? Bakal ada director cut? Jujur kalau ngebahas Omega yang nge-slash Grime kemarin kata gue tuh scene-nya kemungkinan dipakai buat opening doang ya guys. Jadi di episode pertama emang gak ada. Kasusnya kalau di Blazar kemarin kayak preview gambar ini kali. Kita kira itu bakalan terjadi di series malah buat opening dong. Makanya di Omega pun bisa jadi gitu juga. Nunggu visual openingnya gimana dulu dah. Yang 9, ending song. Wah, khusus episode hari ini bukan Missing Link malahan Bright Eyes ya. Jadi kalau kita mau bandingin sama yang Blazar kemarin emang beda. Karena Blazar itu ending songnya masih tetap pakai yang Black Star sih. Makanya sekarang bagi lu pada yang penasaran sama visual opening Omega gimana, kemungkinan harus nunggu besok deh. Mumpung besok Omega bakalan tayang di RTV ya guys. Biasanya RTV itu bakal ngasih sekalian sama opening. Dulu Blazar pun gitu juga loh. Justru kita pertama kali tahu visual openingnya Blazar dari RTP dong. Yang 10, pembawaan preview next episode.
Setelah ngeliat preview episode pertama kemarin yang agak beda, ternyata di preview episode 2 pun masih sama sih. Berarti nanti preview next episode ke depannya gini semua loh. Yang mana preview Omega ini dia pembawaannya lebih ke reaksi NPC ya guys. Makanya kita kalau mau bandingin sama preview Ultraman sebelumnya emang beda. Kok narator previewnya bukan MC atau Ultraman? Mungkin kali ini Takeshi Kantoku pengen beda sendiri ya. Guys, ya jadi segitu aja untuk breakdown episode pertama Ultraman Omega. Bagi yang belum nonton ini bisa langsung cek YouTube Mbak Subur dah. Karena herannya nih masih ada 1-2 komen yang nanya loh. Bang, Omega bakal ada di Toko Play gak? Anjir, lu udah dikasih legal official tinggal buka YouTube kok masih milih bajakan? Dan sebagai pembukaan, Omega ini terbilang worth banget buat diikutin. Terutama buat teman-teman yang pengen lihat drama manusianya ya. Karena kalau berharap fighting scene Takeshi Kantoku susah juga. Ketakutan gua tuh sekarang lebih ke fana episode sih guys. Please ini finalnya jangan jadi Decker 2.0 dong. Paling segitu aja. Kalau pada punya pendapat koreksi tambahan atau yang lain bisa komen di bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di pembahasan Ultraman Omega yang lainnya. Bye bye.